Nah, apakah bidik misi saat ini masih berlaku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Ari di channel Ari Nge-Info. Oke, di video kali ini aku akan bahas tentang bidik misi dan KIP kuliah. Aku akan bercerita banyak tentang ini. Di video sebelumnya aku sudah memberikan penjelasan tahapan maupun strategi apa yang mungkin bisa kalian terapkan ketika kalian tidak lolos di salah satu seleksi jalur masuk perguruan tinggi negeri. Untuk di video kali ini juga berkaitan dengan seleksi jalur masuk, tapi lebih tepatnya berkaitan dengan yang namanya biaya kuliah ataupun beasiswa dari pemerintah. Jadi saksikan terus video ini mulai awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe videoku ini, dan jangan lupa juga klik icon notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi penting berikutnya. Oke, berbicara tentang beasiswa. Nah, beasiswa di Indonesia ini memang cukup banyak, entah itu yang didanai dari dana APBN, APBD, ataupun beasiswa yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan swasta. Namun, untuk yang satu ini merupakan beasiswa yang bisa dibilang sangat istimewa, dan ini bagi mahasiswa yang mempunyai kategori ekonomi rendah ataupun kurang mampu. Nah, di sini adalah ada beasiswa yang diperuntukkan untuk hal tersebut, yakni beasiswa bidik misi ataupun KIP kuliah. Mungkin teman-teman di sini sudah tidak asing lagi dengan kata-kata itu, bidik misi dan KIP, Kartu Indonesia Pintar. Nah, ini sudah sangat familiar sekali di telinga teman-teman. Jadi di video kali ini aku akan bahas tentang apa sih bedanya bidik misi dan KIP, dan apakah bidik misi itu masih berlaku, dan apakah bidik misi akan digantikan ke KIP kuliah. Nah, kalian bisa menemukan jawabannya di video kali ini. Oke, berbicara tentang perbedaan, apa sih perbedaan tentang bidik misi dan KIP kuliah? Nah, apakah bidik misi saat ini masih berlaku? Bidik misi itu tidak jauh beda tentang KIP kuliah. Untuk yang mahasiswa tahun 2018 seperti ini, saya menggunakan yang namanya bidik misi. Untuk yang KIP kuliah itu berlaku sejak tahun 2020. Apakah sama dengan bidik misi? Secara umum, secara sistem itu sama. Secara dana pemberian biaya pendidikan dan biaya uang sakunya pun sama besarannya. Tapi yang membedakan di sini, perbedaan yang paling mendasar adalah bidik misi itu merupakan program yang dibuat pada masa pemerintahnya Bapak Susilo Bambang Yudhoyono yang diluncurkan perdana pada tahun 2010. Tapi untuk KIP kuliah itu berlangsung atau muncul launching pertama di tahun 2020. Tentunya kalian sudah mengenal siapa sih pencetus program ini, yakni di masa pemerintahnya Bapak Joko Widodo. Apakah sama dengan bidik misi? Pada umumnya itu sama, teman-teman. Jadi nggak ada bedanya. Dan apakah bidik misi dan KIP kuliah itu masih berlaku? Masih. Untuk bidik misi, untuk tahun ajaran terakhir 2002, tahun ajaran atau tahun akademik 2019 itu masih berlangsung sampai nanti lulus. Jadi ketika kalian masuk di tahun 2021 ini, tentunya kalian tidak menggunakan bidik misi, tapi menggunakan KIP kuliah. Kenapa demikian? Karena fungsi dari KIP kuliah itu untuk menggantikan yang namanya bidik misi, yang sistemnya lebih terintegrasi, lebih memuat data-data, dan harapannya lebih tepat sasaran. Jadi seperti itu. Oke, untuk perbedaan kedua, ketika teman-teman berbicara tentang bidik misi dan KIP kuliah, itu memang ada perbedaan secara fasilitas, sedikit berbeda tentang cara penyalurannya. Jadi kalau yang bidik misi itu teman-teman mempunyai kartu ATM yang diberikan oleh pihak kampus yang bekerja sama dengan pihak bank terkait, bank milik negara atau BUMN yang ditunjuk seperti saya sebut ya, seperti BNI, BTN, ataupun bank yang ditunjuk oleh pihak kampus lainnya. Nah, untuk yang KIP kuliah, kalian nanti mendapatkan yang namanya kartu seperti ini. Nah, kartu ini tuh bisa kalian gunakan untuk penarikan dana atau biaya uang saku kalian selama kalian berkuliah di kampus impian kalian.
Dari perbedaan yang sudah saya sebutkan tadi, teman-teman di sini sudah bisa menyimpulkan sendiri bahwa di tahun ajaran 2021-2022 ini teman-teman tidak usah lagi bingung perbedaan keduanya, apa bidik misi ataupun KIP kuliah. Kalian tentunya di sini merupakan angkatan yang akan memanfaatkan yang namanya KIP kuliah, bukan lagi bidik misi, karena bidik misi terakhir digunakan di tahun 2019. Jadi sudah tidak ada lagi bidik misi. Bidik misi akan digantikan oleh KIP kuliah yang dianggap lebih fleksibel, dianggap lebih kompatibel ataupun terintegrasi dari sistem yang dibuat oleh pemerintah, sehingga dana penyalurannya itu tepat sasaran dan segala sistemnya itu sudah diganti, proses penyalurannya pun sudah diganti. Yang bidik misi itu menggunakan kartu ATM, yang KIP kuliah menggunakan kartu khusus yang dibuat seperti yang gambar ini. Jadi teman-teman sudah tidak perlu bingung lagi apa bidik misi, apa itu bidik misi dan apa KIP kuliah. Jadi itu sama, tapi program bidik misi itu sudah berakhir di tahun 2019 dan tergantikan di tahun 2020 dengan KIP kuliah. Jadi sudah tidak ada lagi itu yang namanya bidik misi dan diganti dengan KIP kuliah. Dan tentunya informasi ini harus kalian dapatkan melalui pihak sekolah, biasanya dari pihak kesiswaan ataupun bimbingan konseling di masing-masing sekolah. Oke teman-teman, sekian video singkat kali ini. Semoga perbedaan yang sudah saya sampaikan tentang bidik misi ataupun KIP kuliah bisa memberikan pencerahan kepada calon mahasiswa ataupun yang akan melakukan pendaftaran KIP kuliah. Untuk proses pendaftaran ataupun pembuatan KIP kuliah kalian bisa saksikan di video-video berikutnya. Saya akan berbicara banyak tentang bidik misi ataupun KIP kuliah, tentunya tentang fokus KIP kuliah karena bidik misi sudah tidak ada karena sudah digantikan KIP kuliah. Jadi pastikan teman-teman mendapatkan informasi penting itu. Aku punya satu pesan kepada teman-teman, ekonomi itu tidak menghentikan ataupun tidak menjadi penghalang buat kalian untuk meraih cita-cita, karena pemerintah itu sudah menyediakan yang namanya fasilitas tentang KIP kuliah yang membiayai secara penuh dan membiayai gratis pendidikan kalian selama kalian menempuh pendidikan tinggi di salah satu kampus yang kalian impikan. Jadi tetap semangat, jangan lupa untuk terus berdoa dan jangan lupa untuk meminta doa restu orang tua ketika kalian akan berproses untuk masuk perguruan tinggi yang kalian inginkan. Dan tetap semangat. Sekian videoku kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.